Kai, Ah, gila nih Kai. Angker nih, kosan angker Kai di Kukusan Depok. coba lihat videonya. Tuh, gila nih. Lu ada gak sih Kai? Enggak nih, kosan angker nih kenapa gitu? Enggak bayar-bayar kosan jadi angker apa gimana? Diusir sama mamanya. Stigmanya aneh jadinya ntar kosan angker tuh gimana? Ya, nggak tahu ya, pasti ada Ya mistis-mistisnya kalau gitu. mistis atau horor ya kan, berarti ada hantunya kah? Atau ada gangguan-gangguan supra bapak, bapak gitu. Ya, Ya Kai, itu. gue mau nanya sama lu Kai. Lu punya gak sih pengalaman masalah-masalah kayak gini-ginian nih? Kalau pengalaman sih ada, ya percaya nggak percaya dan ada nggak ada lah. Percaya dan percaya. Ya percaya nggak percaya, kadang kan kalau kita ngeliat sendiri orang kan belum tentu percaya, Iya benar. gitu. Coba tar dulu ya. Tapi kita yang ngalamin. Coba Coba ya. sekarang nih, Kenapa? gua lihat orang nggak percaya kan Anjing. kalau gua lagi horor, kan gitu. Coba. Ya, sini dah. Pengalaman-pengalaman mistis atau cerita-cerita horor nggak di daerah lu nih? Dulu kan kebetulan gue kan, kuliahnya di Depok nih, Kuliah? di dalam UI, itu bukan UI, tebak aja siapa. Oh, Nah, apa? Kang Kopi keliling. Ada lah pokoknya, suatu politeknik cuman bukan di UI gitu. Iya, terus Tuh dulu urban legend-nya sempet ada yang gini nih bilang, saking kita takutnya tuh sampai kalau mau, apa namanya, kayak ekskul itu nggak berani pulang malam. Dulu kan jarang banget tuh orang punya motor ya, misalnya, gitulah. Jadi kita nebeng Bikun, salah satu fakultas M depannya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada seniornya yang, dia tuh pulangnya malam, habis dapat kuliah malam mungkin tambahan dari dosennya, cewek. Nah terus dia itu, mungkin ada beberapa orang, terus tiba-tiba dia tuh tinggal sendiri. Mungkin yang satu dijemput pacarnya, udah dijemput omnya, atau segala macam orang tuanya, tinggal dia sendiri tuh di halte itu. Kenapa nggak nelpon gua? dia di Cilengsi kalau lu mau nungguin. Iya, terus akhirnya tinggal dia sendiri di halte. Nah, terus nggak berapa lama ada temennya, apa namanya, temen kuliahnya juga, fakultasnya, naik motor sendirian. Terus dia nawarin, bareng gua yuk." Terus dia bilang, "Ah, enggak, tuh di belakang ada Bikun," gitu. Terus dilihat emang ada Bikun, "Oh yaudah gue duluan ya, bener nggak mau apa namanya, nggak mau bareng." "Iya nggak apa-apa tuh, udah ada Bikun bentar lagi." Nah, udah dia cabut duluan naik motor, terus nggak lama ceweknya naik Bikun. Nah, pas di dalam Bikun, itu sebenarnya kata dia Bikunnya rame. Cuman orangnya pada diem semua katanya. Apa kayak ya rame tapi kagak ada yang ngomong katanya. Terus Kondisinya kondisinya biasa biasa, cuman katanya, diem aja. ya Biasanya kan pucet rame kah, kan. apa gitu, Mungkin ya, mungkin pucet kali ya. pucet berarti kurang darah mungkin kan pada Iya, air tagihan pinjol kan nggak ya, tahu gini. belum zaman pinjol itu kali lu kuliah Oh. mah. Oh iya, nah terus nggak berapa kemudian si Bikunnya itu ngelewatin, temen dia naik motor. Nyalip lah tuh. Nah, disalip lah. Nah, terus nggak lama si ceweknya itu ngelihat temennya naik motor tuh jatuh, nyusruk gitu. Oh, posisinya nih yang naik Bikun ini cewek? Yang naik Bikun ini cewek. Nah, terus yang naik motor itu jatuh. Cewek juga apa cowok? Cowok yang tadi mau yang mau nawarin dia naik. Tumpangan, nggak jemput nggak? Terus besoknya ditanya, kan udah emang Bikun udah jauh kan, besoknya ditanya, "Lu kenapa kok tadi tadi malam jatuh? Lu nggak apa-apa?" Segala macam. "Enggak apa-apa, gue cuman kepleset aja kaget," dibilang. "Hah, kaget kenapa?" "Enggak, gue ngeliat lu Lari-lari. bukan di Bikun, tapi gue ngeliat lu digendong pocong." Digendong pocong. Digendong sama lari. pocong. Jadi selama ini pas dia lihat itu ternyata dia digendong pocong sampai depan, halte sono. Dan berita itu Dan itu viral waktu itu pas tahun gua era lu kuliah itu gua kuliah. Gratis digendong. banyak. Harusnya sampai rumah ya. "Bang, sampai rumah, Bang." Bisa terbang. Menang banyak tuh pocong. Gendongin cewek. Pocong mesum. Bisa jadi. Itu tahun berapa ya?
Tahun 2008 gitu. 2008 tuh sempet viral tuh di UI, anak-anak kampus tuh dengan Waktu itu di kalangan apa ojek namanya? pocong. Ojek, oh iya bener lagi. Ojek. Pakai helm kuning. Karena kan zaman itu di Belum Margonda ada es pocong. Nah, iya. Oh iya bisa juga. Sempet Bisa ada es juga. pocong kan tuh yang jual es pocong sama Kuntilanak. ya ilah Kuntilanak juga ada. mendoan, dia dagang mendoan itu tenarnya. Iya. Dibilangnya Sekarang udah nggak ada, Bang, ya? udah nggak ada dia. Udah Udah pada pindah. tobat kayak setannya udah. Udah. Masuk ke botol semua. Nah kalau lu kayak Apa gua? enggak maksudnya lu punya kisah mistis apa kayak? Ya ketemu lu aja gua mistis sih sebenarnya. Anjir ketemu gua. Horor gitu loh. Cara kan orang-orang, ya dia lagi nagih nih, nih horor kata orang-orang kan gitu. Dia lagi nah. Enggak, lu kan gini kayak. Lu kan sering naik gunung tuh ya kan. Nah, lu punya gak sih misalnya apa cerita-cerita di gunung nih kan biasanya kan di gunung kan horor banyak tuh. Ya Ya itu kan? yang gua bilang, gunung itu mah ibaratnya ya percaya nggak percaya kan. Iya nggak Tergantung maksudnya. yang ngalamin. Kebetulan gua beberapa kali ngalamin. Ngalamin apa tuh? Tapi ya hanya sepenglihatan aja. Nggak nggak interaksi, nggak apa, hanya ngelihat doang. Waktu itu kejadian gua lagi pelantikan pecinta alam, ada di kelas. Lu anak pencinta alam itu? Enggak, gua simpatisan. Gua ikut aja waktu itu. Kejadian 2005 kalau nggak salah. Oke. Ada pelantikan pecinta alam sekolah gue. Gue udah lulus. Oh, lu lagi ini ngebaiat. Ya, Gitu. jadi acara di Gunung Salak, Bogor. Ya, kan naik via Cibatok kan waktu itu jalur masih via Cibatok, Pasir Rengit. Nah, jadi kebetulan acaranya malam kan, emang setelah dari Kawah Ratu kan, di Puncak Salak itu ada Kawah Ratu namanya. Jadi setelah kita acara di Kawah Ratu baru pengukuhan tuh, kita bikin tim beberapa pos buat ngospek anak Oh iya, alamnya lah. kan ada beberapa pos-pos gitu dia harus lewatin gitu ya. Nah, gua pos ke 3 dari 4 pos. Jadi setelah Kawah Ratu ada pos pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir tuh menjelang finishnya agak gua pos ketiga. Dan posisi gue jalan berdua sama kakak kelas gue juga dulu, anak Depok juga. Posisi nggak bawa lampu, Nggak bawa lampu. nggak bawa senter, Harusnya pakai apaan guys? cuman modal lampu badai doang waktu Oh itu. iya, lampu badai. Lampu badai bukan model Petromax ya, lampu badai kan Iya itu. redup-redup gitu doang kan. Nah, karena setahu gue dari Pasir Rengit turun ke arah Cidahu, dari Kawah Ratu kalau mau turun ke arah Cidahu itu nggak ada belokan ke kiri. Nah, jadi gue jalan dua temen gue ini, temen gue kayak melihat sesuatu camp di sebelah kiri. banyak tenda dan api-api unggun gitu. Oh situ tek jalannya, kata dia gitu kan. Gue bilang, dulu gue bilang, seinget gue nggak ada jalan ke kiri. Gue bilang gitu kalau turun dari Kawah Ratu ke Cidahu, gue bilang gitu. Enggak tuh, banyak yang udah ngecamp tuh deket kita. Karena kita pos pengen ujung juga kata kita. Itu sekitar 3 langkah lagi dia pengen jalan, 3 langkah lagi lah. Gue tahan, dulu. Gue gituin. Kebetulan lampu badannya gue yang megang, gue senterin, itu jurang. Buset. Nyebut lu kata gue. Nyebut lu kata gua. Ya mungkin ya entah yang dibilang kena setan keder atau gimana posisi, karena dia waktu itu pulang kerja. Posisi dia udah kerja, dia pulang kerja apa capek gimana kan. Lelah apa konsentrasi kurang apa gimana pikiran kan, nyebut tuh. Ya udah kita bareng aja iringan lah, enggak usah depan belakang, iringan aja lah. Oh, samping-sampingnya. Ya. Tur jarak aja lah gua bilang gitu. Nyebut lu gua bilang. Udah, gue nyampe pos 3, gue stay sendiri, dia lah nerusin ke pos 1. Gue nunggu rombongan berikutnya yang bawa peserta. Jadi ada adik-adik kelas juga atau angkatan gue yang
bawa peserta yang mau dilantik ada sekitar 5 orang kru timnya yang buat ngedampingin peserta gitu loh. Sampai di pos gua ya digembleng lah. Ada adik kelas gua nangis-nangis. Ngapain? Nangis-nangis, Kay? Jadi posisi gua itu perbatasan antara jalan tanah dan jalan batu setelah jalur Cidahu. Kalau orang yang pernah ke Salak via Cidahu tahu tuh, ada jalanan batu sebelah kiri kalau dari bawah tuh ada pohon gede. Oh iya. Nah, dia nangis karena ngelihat sosok kakek-kakek di situ lagi ngeliatin dia. Ngapain tuh kakek-kakek, Kay? Nggak gua tanya lu ngapain, nggak gua tanya. Dan juga nggak ada kemungkinan juga lu mau nanya dengan gitu. posisi seperti itu. Oh gitu ya. Karena suasananya juga gelap ya kan. Gelap dan gua lagi mastik, gua bilang udah numpang-numpang aja. Numpang-numpang baca doa, gua bilang gitu. Aku kuat ya kata dia. Ya udah gitu. Tuh cewek tuh. Cowok. Oh cowok. Cowok, adik kelas gua di bawah gua setahun, jadi dia udah kelas 3 kan tuh. Gua bilang udah, gua bilang selagi kita nggak ganggu dan nggak bikin masalah, nggak apa-apa kok. Gua bilang gitu kan. Emang kakek-kakek jubah putih jenggot. Nah lu lihat tuh. Posisi gue juga ngelihat. Oh iya. Itu. Ya itu sih pengalaman gue yang makanya dibilang percaya nggak percaya ya kadang kan orang ngalamin gitu loh. Jadi kalau kadang diceritain, itu mah penglihatan lu aja kali lu lagi halu atau apa gitu. Ya percaya nggak percaya gitu Lah, loh. Oke. Terus nih selanjutnya nih habis dari situ nangis-nangis. Ya udah gue bilang ya udah lu nggak usah ngadep ke situ. Gue bilang lu fokus ngeliatin peserta yang dilantik aja. Gue bilang gitu udah sembari doa udah gue bilang. Gue juga numpang-numpang baca doa. Maaf nggak ganggu cuma lagi acara ini gitu lah. Ya udah sih tuh kakek-kakek juga nggak ngerespon apa-apa kok, cuman duduk aja dia. Mungkin mantau kali ada acara apa nih gitu, nggak ngajak kok gitu mungkin. Iya sih gua rasa. Gitu. Sebat dong gitu Ya ya. mungkin kan gitu. Nggak ada kopinya. Karena kan ya kan. mitosnya Gunung Salak itu kan banyak bro. Apa tuh? Ya selain petilasan Prabu Siliwangi, Iya itu satu. ya kan. Banyak lah macam-macam kerajaan-kerajaannya. Galuh. Makanya banyak orang kadang suka ngeliat macan putih di Gunung Salak ya itu gitu-gitu. Jadi ya dibilang udah jalurnya begitu dengan posisi ada kawah ratu yang bau belerang. Iya benar. Dan dengan mistis yang ada di daerah Gunung Salaknya ya bikin posisi gunung tuh makin ngeri-ngeri sedap jatuhnya gitu. Ya itu buat menjaga kestabilan Kak. Ya, jadi ya mungkin ya mitos-mitos itu dibikin untuk menjaga kestabilan. mungkin ya kayak tuh kakek-kakek nongol mungkin ya asal jangan ngerusak, asal jangan bicara kotor, mungkin kan gitu-gitu. Ngasih tahu gitu Ya, peringatan juga kali benar, gitu. Itu aja sih ya selama gua di gunung ya gitu. Beberapa kali di Gunung Salak karena beberapa kali juga gua naik Salak ya gitu. Tuh berapa kali lu naik gunung Salak ketemu tuh kakek-kakek itu lagi? Enggak ketemu, enggak selalu naik Gunung Salak ketemu, cuman ada aja kejadian gitu. Kalau lu sendiri kan yang pernah juga teman gua yang posisi dari Bogor Kabupaten nih, Jakarta gitu kan. Kalau bolak-balik entah ada daerah-daerah Bogor Kabupaten mungkin masih kental mistisnya kali kan. Kalau gua dulu pernah Kay. Jadi ceritanya gini. Gue itu pernah gabung di remaja masjid. Oh, remaja masjid. Iya. Nah, remaja masjid itu kita pernah ngadain suatu acara, pengen ngadain suatu acara. Waktu itu acaranya gue inget itu bikin rapat tahunan. Ya kalau rapat mah nggak acara namanya ya rapat. Ya, aja. Maksudnya eventnya loh, eventnya pengen ngapain tuh yang lo rapatin? Bikin rapat, enggak jadi rapat aneh gitu loh. Orang nih antara remaja ini rapat buat bikin event, entah maulid, entah Isra Mi'raj. Nih lu bikin event, ya bikin rapat. Ya, enggak. Jadi eventnya itu pembahasan rapat selama setahun acara. Pembukuan aja gitu. Enggak, event acara tahun berikutnya. Jadi
tahun besok Rencana. iya RAB. Ah. RAB. Maksud gua gitu rencana. Rapat event rapat. Ya pokoknya gitu dah. Ini udah horor nih. Iya, gue denger cerita lu aja langsung takut gue. Ini remaja-remaja masjid kagak ada ilmunya. Event rapat. Kan aneh. Jadi gitu kan. Nah, itu di daerah mana lu? Nah, gua ngadain di daerah dulu Cigamea. Daerah Cigamea. Oh, kampungan di Bogor Iya. itu. Nah gua dapet tugas dari DKM gua suruh sewa villa ceritanya nih, ya kan. Oke lah kita fasilitasin sewa villa sehari Kapasitas. semalam. Kapasitas waktu itu sekitar 40 sampai 50 orang gue lupa. Dan lu bagian survei lokasi dulu. Gua survei lokasi. Itu udah ditentukan emang curugnya tempatnya di Cigamea acara. Enggak. Oh, Gua Aspil aja. Oh, di sini aja. karena gini. Waktu itu gue dikasih budget tuh agak minim waktu itu. Dikasih budget minim, yang penting ya udah bisa nggak? Ini minim emang dari DKM sama masjidnya apa emang yang penting lu 50-50? Nah, ini nggak ada pikiran gitu dulu gue mah. Oh, sekarang ada. Nah, sekarang juga nggak ada. Anjay. Nah itu gue dikasih sama DKM dikasih budget segini nih ya, pokoknya harus bisa segini. Oh ya, udah gue mikir dong, ya kan. Ya karena gue dulu sering jalan sini sono, pernah lah punya kenalan orang komplek gue juga. Cuman dia punya saudara di sana. Orang sono, saudaranya. Nah dia itu kayak bukan kuncen ya. Jadi dia bukan kuncen, maksudnya tetangganya gitu. Juru kunci, kuncen. Ya pokoknya gitu dah. Kuncennya dah ibarat kata kuncen villa itu. Penjaga tetangganya ya penjaga villa kenal gitu. Yang survei dah tuh gue ya kan. Seperti survei. Wah kayaknya bagus nih ya kan. Dapat kamarnya 3, pokoknya luas. Udah gitu pemandangannya gunung, bukit. Nah, udah oke dah. Gue balik lagi tuh. Gue presentasi dah tuh ke DKM. Gini. Tempatnya. Oke udah cocok, pas. Udah. Pas hari H, gue berangkat tuh. Hari Hamis berarti. Hari H, maksudnya pas hari berjalan itu. Kirain hari Hamis gitu. Pas hari itu, udah tuh gue sekitar 40 sampai 50 orang dah. 40 orang kan. Remaja semua apa? Remaja, cewek cowok. Karena gue bilang waktu sama yang penjaganya villanya, Bang, gue pengen ngadain acara rapat remaja masjid. Oh ya udah, boleh dah kalau masjid. Ya udah. Pas hari H-nya, gue ke situ tuh guys. Nyampe sore, siang. Wah enak, sore. Masih sore. Masih sore dah. Asar gitu. Iya, sekitar asar. Wah udah enak nih kan, udah dingin. Oke. Tahun berapa itu? 2010 udah kayak kalau nggak salah. 2010-an lah kalau. Oh udah lulus kuliah. Iya, pas gua lulus kuliah. Apa masih skripsi udah? Lupa dah. Aku aja nggak apa-apa kok. Biasa itu kalau kuliah lama. Nah udah nih, udah kayak gitu. Udah tuh kita biasa tuh masak. Ya kita habis masak, kita rapat tuh sampai jam 12. Langsung. Apa ya setelah maghrib apa setelah isya lu? Iya setelah isya. Baru rapat. Iya baru tuh rapat. Rapat. Sampai lah sekitar jam 12 malam tuh. Baru. Nah jam selesai. Iya selesai. Dah kita waktu acara bebas istirahat. Entah mau. Kan kita juga ada bakar ayam, bakar ikan ya kan. Biasanya kan kalau pada ngumpul di villa gitu ada yang bakar-bakar. Iya. Ada yang main gaple, remi. Iya gua itu main gaple. Itu remaja masjid juga pasti ya. Ya kan remaja masjid itu kan sampingannya kayak itu maksudnya. Ya, tapi jangan di masjid lah lu mainnya gitu. Enggak di masjid kan tuh di villa. Iya makanya ya itu kan remaja juga punya dunianya juga gitu. Iya kan pada saat itu yang penting kan nggak pakai ini duit. Iya pakai kartu. Iya pakai kartu. Iya remi. Terus cara bebas lah tuh. Cara bebas. Malam. Nah itu ada beberapa orang tuh warga situ. Gua nggak tahu ya siapa ya kan. Nah karena gua di situ sebagai penanggung jawab di lokasi situ yang bikin acara, karena kan
gue yang ini survei, gue segala macam. Yang rekomenin Mhm. tuh tempat. Nah, udah ngobrol-ngobrol, nah dia tuh gue bingung kayak, gue penasaran kok ini 2 orang ini kok sampai jam 2 pagi kayak dia. 2 orang itu siapa nih? Iya gue nggak tahu. Temen lu? Bukan, warga situ. Warga situ, tapi dari awal lu udah pernah lihat? Kagak pernah. Oh, Dia bilang nih, bukan yang jaga villa juga? bukan. Makanya kok 2 orang nih nemenin kita emang. Umuran berapa itu? Udah tua lah, Oh, udah kata tua. ya umur 50-an lah. Eh, Pas gue, oh ya udah ngobrol. Nah, sampai jam 2 tuh. Selesai jam 2, dia kan kita pada mau istirahat, mungkin dia, "Ya udah Pak, Mas saya pulang dulu." Ya udah. Dia pulang tuh. Nah, namanya kita kan di kayak gitu kan kita kan masih ada yang ngobrol, ada yang gua main kartu sama temen gua, main kartu tuh, gue inget banget. Main kartu, pas mau subuh, kan udah tahrim tuh. Pas tahrim, nah karena gua berempat-empatan doang yang masih bangun karena kita nunggu subuh. Nah, gua suruh temen gue tuh, "Weh, bener bangunin lah sholat subuh." Pas sholat subuh, pas dibangunin sama temen gue, terus langsung kesurupan Kay. cewek? Cowok, Cowok? cowok. Nah, kesurupan, "Loh kenapa tuh kesurupan?" Nah, kan gue temen pas lagi gue datang malam itu kan temen gue ngambil bantal tuh. Jadi tuh kita ruangannya kumpul gitu kayak Aula kumpul, aja gitu, ngeplong aja. yang ceweknya ada khusus kamar. Yang Nah, cewek-cewek baru di kamar. cewek ke kamar. Nah, ada satu kamar cowok, cuman nggak kita pakai. Buat barang-barang aja Buat kali. barang. Nah, itu temen gue tuh ngambil tuh, apa, kayak kasur, kayak bantal. Nah, temen gua denger ada suara yang nangis gitu di situ. Teman yang kesurupan ini? Bukan, yang satu lagi yang gue Oh. suruh bangunin. Oh. Nah, dan dia baru cerita, habis kesurupan itu, kan kita panik ya kan, "Wah, kesurupan nih, kesurupan." Udah kesurupan, wah sampai temen gue baca-baca tuh sampai nge-blank dia kayak nggak bisa Bisa baca novel? baca Al-Quran Oh. karena kan dibacain ya, sampai nge-blank dia, "Wah, bacanya kok nggak ada ya?" Gitu. Itu yang mau nolongin, mau ngobatin? Iya, ternyata udah akhirnya gue bingung kan, udah ambil air wudhu semua. Udah ambil air wudhu. Posisi jam berapa udah? Udah mau sholat subuh. Oh, udah tahrim Iya, berarti? udah mau tahrim, makanya kan gue bangunin tuh supaya sholat subuh. Kan dibangunin langsung kesurupan. Nah, teman gue cerita, "Iya Mas, gue kemarin ngambil bantal, masa ada yang nangis Mas." Waduh, gue bilang, bingung juga ya kan. Ya udah akhirnya gue minta tolong tuh turun gue ke bawah, Yang jaga villa? yang jaga villa. Minta tolong akhirnya udah tuh datang dia. Sehabis subuh lu turun ke bawah? Iya, habis subuh. Nah, Tapi posisi orangnya udah selesai kesurupan? udah selesai tuh. Ya ada lah temen gue yang bisa lah. Nah, udah gitu pas gue mau nyalain air, mesin air kan mati Kay. Pas gue mau nyalain air, tau nggak air yang dari apa, Curugnya? kamar mandi itu, kamar mandi kan. torennya. Nah, kamar mandi itu isinya apa? Pasir Kay. Hmm. Pak, isinya pasir. Gue bilang, waduh, ini kenapa nih? Wah, gue bilang, makanya gue bilang, waduh, udah akhirnya tuh gue ke bawah tuh, akhirnya lari tuh berdua sama temen gue. Hariin yang jaga villa? Tolong gue gini, temen saya kesurupan. Oh ya udah langsung terus selesai. Udah tuh istirahat, kita udah habis sholat subuh, udah kita pergi tuh ke Curug. Habis ke Curug, udah kita, jadi kayaknya seolah-olah tuh si penjaganya, udah kalau emang lu udah, ini gue ya perasaan gue ya, kalau emang lu udah selesai udah pulang gitu loh maksudnya. Jadi tuh emang penjaga itu dari semenjak gue Datang? kesurupan itu, temen gue kesurupan itu, dia tuh udah nggak pergi kemana-mana, kayak di situ aja. Udah, jadi istirahatnya emang nungguin kali ya, maksudnya jagain bener kali ya. Udah, akhirnya selesai, kita bikin, udah habis acara selesai, siang kita jam 12-an dah kita pulang tuh. Udah tuh. Nah, pas gue tanya-tanya, gue selidikin, ternyata emang ada 2 bangunan itu Kay. Yang satu bangunan rumah gede juga, yang satu bangunan rumah yang kita ini tuh. Komersial. Kenapa nggak pakai yang itu sih Pak?
jangan Pak, ini pas kata tukang yang jaganya, yang ini mah khusus buat orangnya sini. Pas taunya pas gue buka itu, gue masuk ke dalamnya, wah itu namanya kayak barang-barang zaman dulu masih ada kayak. Rumah lama dong berarti. Iya, kayu-kayu jatinya segala macem. Masih apa ukiran-ukiran gitu, jadi kayak rumah dalang gitu dah. Dalang Iya. daerah Bogor, dalang. Iya dalang, Oh, dalang ada juga. ada kayak rumah dalang gitu. Jadi kayak senjata-senjata keris, apa Kujang. bujang segala macam ada. Wah gila, pantesan gua bilang. Mungkin ya, kalau menurut gua kalau itu bukan acara remaja masjid, mungkin nggak bakal Izinin. diizinin di situ kayak. Emang bukan villa sewaan kali, Bro. Iya, memang ternyata memang bukan villa sewaan. Lu Gua dapet info dari mana itu? karena kan gue bilang, gue kenal sama jadi gue punya tetangga di Depok. Ah. Nah dia saudaranya. Oh, yang jaga villa itu. Iya. Saudaraan sama tetangga Iya, lu. mungkin dia butuh duit apa gimana. Udah nggak apa-apa, yang penting buat apa nih? Remaja masjid. Wah ya udah, kalau remaja masjid aman dah. Ternyata tetap aja. Tapi pas saat orang atau teman lu kesurupan itu hanya nangis doang apa gimana? Nangis, melotot, udah gitu yang nyerang ke diri gue ya, yang bukan yang gue rasain, gue tuh sesek kayak. Enggak, dia apa bicara sesuatu atau Enggak. ngungkapin apa? Enggak, dia Kan melotot gitu nangis. Apa gitu kan? enggak juga anjing. Namanya wilayah gunung kan kali Banyak gitu. makanan. Ya kali dia Enggak. malu minta. Enggak lah. Enggak. Nah, pas yang gua rasain itu pas Oh, nggak kesurupan, ngomong berarti dia. enggak, Ngeram ganggu. perut berarti kalau. Ganggu. Biasanya kalau nggak ngomong ngeram perut, Bro. Nah, udah tuh habis kesurupan yang gua rasain, gua langsung sesek tuh kayak. Dek, gemeter gua tuh. Ada yang nginjak. Enggak tahu. Enggak ada anjing, siapa yang nginjek gua? Ya. Enggak, maksudnya nyesek itu di dada gua tuh, Ah. kayak ketusuk gitu loh. Ah. Nah, kata temen gua mungkin yang ngerti kali ya. Udah Bro, baca-baca ya Bro, baca-baca. Terus lu baca apaan? Conan. Baca Kung Fu Boy. Cat. Sesuai anjing. Terus? Udah tuh. Nah itu pas gue ngerasain sesek itu pas lagi gue mau turun ke bawah itu. Pas nyalain air sama mau ke tempatnya si penjaga villa itu. Nah, tapi yang kan lu bilang juga lu ngidupin air yang keluar pasir, nggak lu tanya tuh ke penjaga villanya? Nah itu dia gue tanya. Terus? Emang tandon pasir Bang kata dia, bukan tandon air gitu. Nah itu dia. Pas gue tanya, lah saya baru kali ini Pak keluar kayak gitulah. Dia penjaganya aja bingung, apalagi kita yang baru nyewa ya kan. Tapi yang kesurupan pun nggak ada ditolongin setelah Enggak. habis subuh pun nggak ada terulang lagi kah? Iya, Atau alhamdulillah ditolongin enggak. Ya, makan ini, minum ini. Dia paling enggak, dari teman kita kan kesurupannya cuma sebentar tuh. Kita ngeblank semua, udah habis itu gua suruh wudu, sholat kita jamaah bareng, Terus makan. udah makan, udah selesai. Udah makan udah seger dong. Iya. Iya emang lapar dia sebenarnya. Nangis melotot itu karena lapar, Bro. Iya, gua rasa sih. Cuman tanya, karena nggak ditanya. Oke. Ngelihat orang begitu lu langsung baca, tanya dulu. Lu lapar gitu. Lapar, lambung atau gede gitu kan. Bagaimana? Anjing. No, jadi jangan setan mulai dijadiin kambing Ya, hitam. tapi ya begitu dah emang. Gitu. Udah. Jadi kan kalau istilahnya temen lu yang nolongin atau baca-bacain bisa nanya, seenggaknya kan tahu. Besok dah kalau ada yang kesurupan gue tanya, lu lapar apa kagak gitu ya. Iya. Jangan stigmanya langsung kesurupan. Tapi emang bener kesurupan. Nah, dia nggak kenal, langsung ngotot, kejang gitu. Langsung gitu diem aja. Iya, kalau orang kram perut juga begitu, nggak bisa ngomong, kaku. Iya kali gua rasa lapar. Kan udaranya dingin. Ya nggak dingin mah biasa aja sih, nggak terlalu dingin sih. Terus belum kalau dia nahan perut puluh nggak makan-makan, Kayak langsung lapar doang anjing. buncit doang kalau langsung lapar. Iya sih gitu. Udah tuh selesai 2010 tuh di 2010 Cigamea. Cigamea. Tapi setelah acara itu lu pernah ke situ lagi atau lewat daerah situ lagi? Pernah lewat. Dan masih ada tuh bangunan itu? Masih ada. Cuman Dua-duanya? Dua-duanya. Dan gue tanya kan sama yang temen gue, udah itu terakhir gue nggak pernah disewain lagi sampai kemarin. Oh, percobaan kali lo. Bisa jadi. Udah itu karena memang korban kata dia, udahlah nggak usah gitu. karena emang itu emang luar biasa sih, kayak maksudnya
Dan gua setelah acara itu gua tanya teman-teman gue ya kan, ya itulah, sini suara tangisan, sini suara ketawa, yang di kamar cewek juga ternyata ada, maksudnya ketawa-ketawa juga. Jadi kan belakang itu ada tuh kayak hutan gitu, kayak itu udah sonanya udah hutan. Jadi belakang villa gua tuh udah hutan. Ya Gitu. masih timbun lah Iya, bisa ya boleh gunungnya dibilang lah. udah gunung dah, udah alas dah. Gitu sih kalau gua waktu itu sih. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih cerita-cerita kayak gitu sih. Ya apalagi ke daerah-daerah terpencil, Iya. tempat baru ya kan, kadang jaga omongan Ya itu sih gitu kan, penting sih emang itu. numpang-numpang, Mhm. ya gitu. Oh gitu. Oke. Apalagi kan kita juga film-film dulu banyak yang villa berdarah gitu kan. Itu daerahnya pasti namanya villa kan daerah-daerah gunung bro. Ya iyalah, di villa berdarah, villa bisa jadi, Ya, pas lagi berdarah ya kan. iya villa berdarah tuh film-film dulu tuh kan villa Villa berdarah, goyang ya kan. ranjang bergoyang gitu kan. Film dulu tuh. Ranjang bergoyang, badai asmara ya kan. Badai salju anjing. Banyak sih sebenarnya cerita mistis gitu. Ya, Sama sih. apalagi ya cuman kan kalau era digital gini orang pihak tahun segini masih percaya tahayul gitu-gitu. Dia nggak pernah ngerasain, Kay. Ngajinya kurang. Iya. Itu. Coba kali kalau misalkan ada teman-teman yang mau Share pengalaman ya kan, mistis, bisa subscribe nih ya kan, komen-komen aja. ya kan. Siapa tahu kita undang ya Iya. kan. Kita ngomong-ngomong lagi ya kan, masalah mistis, Bro. Mistis. Mistis. Cewek berarti ya, kalau mis kan cewek biasa. Ya iyalah. Masa Mr. Sis. Mr. Tis gitu. Oke ya, jangan lupa like, subscribe di Komen. channel dan komen. Nah, Bentok channel. Bentok, oke. Oke, balik Go. lagi. Bye.